Setelah meninggalkan kota, Lu Yun dan rombongannya mengikuti petunjuk semua orang dan sampai di kaki Gunung Suci tidak jauh dari situ. Ketika kelompok itu melihat Gunung Suci dari kejauhan, mereka tidak bisa menahan nafas. Gunung Suci ini ketinggian Gunung Suci sungguh menakjubkan. Bahkan jika Lu Yun dan yang lainnya berdiri di kaki gunung dan melihat ke atas, mereka tidak dapat melihat puncak gunung sama sekali. Mereka hanya dapat melihat Gunung Suci yang diselimuti awan dan kabut, seperti Optimus Prime, menjangkau ke dalam awan biru. Samar-samar, tekanan yang tak terlihat membuat Lu Yun merasa sedikit tidak nyaman. Dugu Piaoling juga mengerutkan kening dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, jika tebakanku benar, orang di Gunung Suci ini pasti salah satu dari 4 dewa penjaga dunia bawah. Santo Pelindung. Lu Yun menjadi penasaran. Dugu Piaoling mengangguk dan menjelaskan, saya belum pernah ke dunia bawah terlalu sering, tapi saya tahu bahwa ada 4 wilayah utama di dunia bawah, dan setiap wilayah memiliki Santo Pelindung. Keempat Santo Pelindung ini mewakili kekuatan tempur tertinggi di dunia bawah, sama seperti klan iblismu, ada 7 Raja Iblis, dan dunia bawah memiliki 4 dewa penjaga, dan di atas dewa penjaga adalah Hades. Tetapi kekuatan dunia bawah berbeda dengan dunia roh. Kekuatan 4 dewa penjaga sangat misterius. Bahkan ketika saya berada di dunia atas, saya mendengarnya. Seberapa kuatnya? Mungkinkah dia berada di puncak alam roh surgawi? Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dugu Piaoling memutar matanya ke arah Lu Yun, kamu benar-benar tidak memiliki pengetahuan apapun. Jika kekuatan mereka berada di puncak alam Tianling, itu akan hampir sama dengan milikmu di alam spiritual. Alam Tianling. Kalau tidak, bagaimana saya bisa mengatakan itu adalah dimensi yang lebih tinggi daripada dunia spiritual? Kata-kata Dugu Piaoling tidak terlalu mengejutkan Lu Yun. Setelah terobosannya yang terus-menerus, dia secara alami tahu bahwa ada orang di dunia ini yang lebih kuat dari alam spiritual surgawi, tetapi dia belum pernah melihatnya di dunia spiritual Master Sekte Wushuang, hanya ada sedikit orang di dunia spiritual. Mereka yang bisa dikatakan kuat adalah mereka yang berada di puncak alam roh surgawi seperti Dugu Xiao di dunia spiritual. Pokoknya, jika kita melihat orang itu, sebaiknya kita berhati-hati. Dugu Piaoling mengingatkan dengan tatapan waspada. Melihat ke arah puncak gunung, beberapa orang juga merasakan kekuatan dahsyat yang tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, beberapa orang melompat ke udara dan terbang menuju sumber tenaga. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba, beberapa orang tertahan di udara pada saat yang bersamaan, dan kekuatan yang sangat dahsyat mengunci beberapa orang, tidak dapat bergerak sama sekali. Lu Yun terkejut. Apakah ini kekuatan legendaris di atas alam roh surgawi? Ini adalah pertama kalinya sejak dia membangunkan Kaisar Qi dia merasakan tekanan seperti itu. Wei Hao. Yang lebih mengejutkan beberapa orang adalah suara ini setidaknya berjarak 1000 meter, dan itu mengejutkan beberapa orang. Kekuatan sebenarnya pasti tidak kalah dengan Dugu Xiao yang menggunakan keterampilan membakar darah. Lu Yun dari dunia roh, datanglah menemui Penatua Changlan. Suara serak dan lemah itu menembus telinga beberapa orang. Saat dia berbicara, dia bisa merasakan hawa dingin. Saat suara itu terdengar, seolah-olah itu ada di telinganya sendiri. Jika seseorang datang dari dunia roh, lupakan saja. Kamu harus pergi sendiri, kata Penatua Changlan sambil menggeram kesakitan. Melihat ini, Lu Yun sekali lagi mengungkapkan identitasnya. Lu Yun, Raja Iblis dari alam roh, ada di sini untuk memberi penghormatan kepada Penatua Changlan. Suara dingin Penatua Changlan terdengar di telinganya, malaikat bereinkarnasi dari tahta suci cahaya, Raja Iblis dari dunia spiritual, saya secara alami tahu identitas Anda, jika tidak, saya akan membunuh Anda sejak lama, bagaimana saya bisa membiarkan kalian menerobos masuk? Ayo cepat pergi. Jangan menunggu sampai suasana hati saya sedang buruk dan mengambil tindakan, yang akan menimbulkan masalah. Beberapa orang saling memandang. Lu Yun pasti tidak akan mau pergi seperti ini. Lu Yun melanjutkan, Tetua, saya hanya ingin meminta nasihat dari Anda tentang sesuatu. Apakah nyaman? Nyaman. Tidak. Suara Changlan menjadi sedikit lebih dalam, saya berkata, jika Anda tidak pergi, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan. Suara menyakitkan Blue sedikit lebih jelas, dan disertai dengan langit yang gelap, terdengar agak menakutkan. Ketika Lu Yun sedang bingung, Dugu Piaoling berkata dengan lantang, Senior, jika tebakanku benar, kamu terluka parah saat itu dan sekarang memiliki penyakit tersembunyi, kan? Ada apa? Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Kata Penatua Changlan tegas. Segera setelah itu, angin dingin bertiup ke arah Lu Yun dan yang lainnya seperti gerimis yang terus-menerus. Lu Yun tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat mengeluarkan pena Wentian dan menggunakan Ki Kaisar untuk menahan energi ini. Meski begitu, tubuh Lu Yun masih sedikit gemetar, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Ekspresi Luo Li dan Liu Yaner berubah drastis pada saat yang sama, menghalangi pergerakan aura di depan Lu Yun, tetapi kali ini Changlan mengeluarkan suara yang sangat terkejut, mungkinkah ini aura Kaisar? Ketika Dugu Piaoling melihat ini,
dia sangat gembira dan berkata dengan lantang, "Ya, ini bukan hanya Kaisar Iblis Lu Yun, tetapi juga reinkarnasi umat manusia. Aura Kaisar adalah bukti terbaik dari dirinya. Jika dia menggunakan aura Kaisar Aura, dia pasti bisa menyembuhkan lukamu." Pernyataan yang tidak tahu malu. Changlan berkata dengan nada menghina, "Cederaku sudah lama parah. Aku akui bahwa Ki Kaisar sangat kuat. Sebelumnya, bahkan salah satu teman lamaku tidak dapat menyembuhkan lukaku dengan Ki Kaisar. Bagaimana kamu bisa hanya mengandalkanmu?" Lu Yun maju selangkah dan berkata, "Jika kamu tidak mengizinkan aku mencobanya, bagaimana kamu tahu apakah aku bisa menyelamatkannya atau tidak?" Setelah sekian lama, suara biru itu terdengar lagi, "Apakah kamu benar-benar ingin mencobanya?" "Itu wajar," Lu Yun berkata dengan ringan. Oke. Penatua Chanlan berkata, "Karena Anda ingin mencobanya, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi saya punya syarat. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan lukaku, maka aku, Changlan, pasti akan berhutang budi padamu. Aku bisa menjanjikanmu satu hal, yang sesuai dengan kemampuanku. Tetapi jika kalian tidak bisa mengobati lukaku, aku tidak punya banyak waktu. Bagaimana kalau kalian menguburkanku bersamaku?" Mata ketiga wanita cantik itu semuanya tertuju pada Lu Yun, menunggu jawaban Lu Yun, tapi bagi mereka, apapun pilihan yang diambil Lu Yun, mereka akan menemani Lu Yun. Lu Yun menjawab terus terang, "Mengapa kamu tidak berani?" Kemudian, Lu Yun berbalik dan berkata kepada mereka bertiga, "Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali." Setelah kata-kata itu jatuh, Chanlan melepaskan ikatan pengekangan beberapa orang, dan tubuh Lu Yun terangkat ke udara. Merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh hantaman udara, Lu Yun terbang entah berapa lama sebelum dia tiba di sebuah gua di gunung. Di dalam gua, udaranya sangat dingin, hanya ada beberapa lampu minyak dan alas batu. Berbaring di atas ranjang batu adalah seorang lelaki tua kurus, tanpa ekspresi di wajahnya, tubuhnya yang kurus seperti kerangka, dan akan jatuh ke tanah hanya dengan sedikit sentuhan. Jika pria ini tidak terus-menerus batuk, apakah Lu Yun benar-benar mengira dia telah menemukan kerangka? "Wah, kuharap kamu bisa menyembuhkanku. Jika kamu tidak bisa menyembuhkanku, mati saja." Sebuah suara polos terdengar, dengan kesedihan dan niat membunuh. Lu Yun memiliki wajah yang tenang, perlahan mengangkat tangannya, dan mengeluarkan pena langit. Saat dia mengeluarkan pena langit, mata Changlan yang sangat dalam menunjukkan kengerian dan ketidakpercayaan, seolah-olah dia melihat harapan. Aura Kaisar perlahan muncul dari telapak tangan Lu Yun dan tersebar sedikit demi sedikit di tubuh Changlan. Chanlan mencibir dengan jijik, "Apa menurutmu aku belum pernah melihat aura Kaisar? Meskipun artefak di tanganmu sangat kuat, masih terlalu aneh untuk mengobati lukaku." Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, datang ke depan Lu Yun dalam sekejap, dan mencengkeram leher Lu Yun dengan erat. Melihat lebih dekat, wajah biru itu bahkan lebih menakutkan, dan kemudian dia menghela nafas tak berdaya, "Lupakan saja, temanku tidak menyembuhkanku dengan energi Kaisar, bagaimana aku bisa memberimu secercah harapan? Jangan mempermalukan ketiganya, nona-nona, Tinggedewalah di sini bersamaku." Dia menghela nafas dan melepaskan Lu Yun. Sebenarnya Lu Yun tidak yakin, tapi dia ingin mencobanya. Karena Dugu Piaoling mengatakan bahwa energi Kaisar dapat menyembuhkan Changlan, mengapa tidak mencobanya? Lu Yun mengetahui kekuatan dan misteri Ki Kaisar. Mengenai apakah dia bisa berhasil, Lu Yun benar-benar tidak yakin. Chanlan perlahan kembali ke ranjang batu, perlahan menutup matanya, dan menunggu kematian. Dia juga mengatakan bahwa temannya juga menggunakan Ki Kaisar untuk mengobatinya, namun dia tetap berpegang pada harapan. Namun, semakin besar harapannya, semakin besar pula keputusasaan yang ditimbulkannya. Air mata jatuh dengan tidak memuaskan, Changlan mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Lu Yun, energi merah dengan jelas berkumpul di jarinya. Saat dia memutuskan untuk membunuh Lu Yun, tanpa diduga, keajaiban terjadi. Saat ini, Changlan secara tidak sengaja merasakan tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Kulit aslinya yang tua mulai merona, otot-otot tubuh kurusnya berangsur-angsur membesar, dan kerutan di wajahnya mulai berangsur-angsur menghilang. Dia berhenti, dan sambil minum teh, dia merasa seperti anak kecil lagi. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Changlan tidak bereaksi sama sekali, dengan senyuman seperti anak kecil di wajahnya. "Aku kembali," teriaknya, nafasnya menjadi cepat, jubah piton ungu di tubuhnya memancarkan cahaya yang kuat, dan kulit putihnya selembut bayi. Changlan, yang telah mendapatkan kembali penampilannya, jelas merupakan pria yang langka dan tampan. Dia tampak seperti berusia paling banyak 17 atau 18 tahun. Namun nyatanya, Changlan sendiri bahkan tidak ingat usianya. Dia bersemangat untuk waktu yang lama, melompat dari tempat tidur, mengangkat tangannya ke arah Lu Yun dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan Lu Yun." Lu Yun lalu menghela nafas lega dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih." Sejak dia melihat Chanlan, ekspresi Chanlan selalu sedingin es. Saat ini, dia berubah menjadi seorang pria tampan, memegang kipas lipat dan tampak anggun. "Baiklah,
Tuan Lu Yun, Anda telah menyembuhkan luka saya, dan saya harus memenuhi janji saya. Changlan berkata, Tuan Lu Yun, jika Anda membutuhkan bantuan saya, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja, kamu masih memiliki status tertentu. Kamu telah menyelamatkan hidupku, selama kamu tidak membiarkan aku membunuh Hades, aku akan menyetujui apapun. Lu Yun tertawa datar. Mengenai perasaanmu, kamu cukup rendah hati. Apakah kamu tidak tahu statusmu di dunia bawah? Jika Anda membunuh Pluto segera setelah Anda membuka mulut, mengapa saya harus membunuh Pluto jika saya tidak melakukan apa-apa? Ah, itu tidak perlu. Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, aku punya saudara laki-laki yang datang ke dunia bawah. Salah satu tujuan kedatanganku ke dunia bawah adalah untuk mencari keberadaan saudara laki-lakiku. Mengunjungimu beberapa waktu lalu, Penatua Changlan pernah melihat saudaraku. Siapa saudara laki-lakimu? Meriam naga. Begitu Lu Yun selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat mata biru tua menatapnya, yang membuat Lu Yun merasa tidak nyaman. Energi yang kuat membuat Lu Yun tidak bisa bernapas, dan hatinya sangat gugup. Tepat ketika Lu Yun merasakan krisis, Changlan tiba-tiba menarik napas dan tertawa, lupakan saja, meskipun gaya Long Dapao dalam melakukan sesuatu berbeda dari orang biasa, kami berdua tidak memiliki dendam yang besar. Karena kamu menyelamatkan hidupku dan merupakan saudara laki-laki Long Dapao, dendam antara aku dan Long Dapao bisa dihapuskan. Ini, Lu Yun memandang Changlan dengan wajah bingung, tetua, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Changlan tersenyum pahit, Meriam Naga memang datang menemui saya, dan sudah saya katakan sebelumnya bahwa saya memiliki seorang teman lama yang menggunakan energi kaisarnya untuk merawat saya, tetapi tidak berhasil. Teman lama itu adalah Meriam. Setelah mengatakan ini, Lu Yun menjadi semakin bingung. Long Dapao menggunakan energi kaisarnya untuk merawat Changlan, jadi hubungan keduanya pasti baik. Beberapa hari yang lalu, Long Dapao datang menemui saya sekali dengan 9 naga darah. Anda juga harus mengetahui situasi saya saat itu. Long Dapao menggunakan energi kaisar untuk membantu saya menyembuhkan, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menyembuhkan saya, tapi itu juga memperpanjang umurku. Changlan berkata perlahan, tujuan kedatangannya kepadaku adalah untuk mengetahui keberadaan pedang Pluto. Sekarang dia harus mencari pedang Pluto. Pedang Pluto, apa yang diinginkan saudara Kenon dengan benda itu? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Changlan melirik ke arah pena Wentian di tangan Lu Yun, dan tersenyum penuh minat, nak, apakah kamu berani menanyakan pertanyaan ini? Jika kamu tidak ingin bertaruh untuk melihat apakah kamu dapat menyembuhkanku, kapan kamu keluarkan ini saat aku menemukan artefak itu, aku membalaskan dendam Meriam Naga. Petik 2 tanda tanya. Apa maksudmu? Lu Yun memandang Changlan dengan tatapan bingung. Changlan berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, senjata ilahi milikmu ini seharusnya merupakan kombinasi pedang dan pedang yang legendaris, kombinasi pedang api ilahi dan pedang naga besar. Kebanyakan orang mungkin tidak mengetahuinya, tetapi saya tidak sengaja mendapat kesempatan untuk bekerja dengan pedang naga besar. Saya telah berhubungan dengan jiwa pedang, dan nafas jiwa pedang sangat familiar bagi saya. Meriam Naga kehilangan pedang naga besarnya, dan kekuatannya tidak dapat dikembalikan ke puncaknya. Dia memberitahuku secara pribadi bahwa pedang naga besarnya diambil oleh seorang master, dan dia perlu menemukan senjata yang berguna untuk bertahan dari bencana 10 tahun, 1000 tahun. Changlan melanjutkan, berkata, aku hanya tidak menyangka pedang naga lengkap ini akan benar-benar jatuh ke tanganmu. Jika Long Dapao mengetahuinya, aku khawatir dia akan melawanmu sampai mati. Lu Yun tersenyum pahit, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pisau naga besar ini memang dikirimkan kepadanya oleh katak kecil, namun ia tidak menyangka bahwa katak kecil akan merebutnya dari Long Kenon. Kakak laki-lakiku yang bersenjata ini sepertinya telah ditipu olehku, dengan sangat menyedihkan. Sulit bagiku untuk menjelaskan masalah ini. Tolong beritahu aku keberadaan kakak Pao besar. Aku sendiri yang akan pergi dan menjelaskan kepada kakak Pao besar. Apa kamu benar-benar bingung atau pura-pura bingung? Bukankah aku baru saja melewatinya? Dia pergi mencari pedang Pluto. Changlan mengerutkan kening dan berkata, lalu apa itu pedang Pluto? Apa kamu tidak tahu? Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Changlan, Lu Yun tiba-tiba mengerti. Pedang Pluto secara alami adalah pedang yang digunakan oleh Pluto, dan secara alami ada di tangan Pluto. Long Dapao menginginkan barang-barang Pluto. Bukankah ini bintang umur panjang yang bunuh diri, apakah menurutnya hidupnya terlalu panjang? Melihat Lu Yun terdiam, Changlan secara alami memahami apa yang dia pikirkan. Tuan Lu Yun, Long Dapao secara alami mengetahui kesulitan perjalanan ini, tetapi dia tetap bersikeras untuk pergi. Kalau dipikir-pikir, dibandingkan dengan bencana 10.000 tahun ini, mungkin ada beberapa peluang untuk pergi ke Hades. Saya tidak tahu sudah berapa lama kakak Pao berada di sini, apakah saya masih bisa menyusul. Lu Yun merasa sedikit sedih. Dia sudah berjalan beberapa hari. Kalau kamu cukup cepat, kamu pasti bisa menyusulnya. Lagi pula,
Masih ada jarak antara tempat ini dan tempat Hades berada. Mendengar ini, Lu Yun tiba-tiba menjadi energi, jadi dia buru-buru mengangkat tangannya ke arah Penatua Changlan. Kalau begitu, junior ini akan mengejarnya. Terima kasih, Tetua, karena telah memberitahuku. Setelah mengatakan itu, Lu Yun berbalik dan pergi. Changlan memanggil Lu Yun untuk berhenti. Tetua, apa lagi yang kamu inginkan? Changlan menghampiri Lu Yun. Bagaimanapun, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Saya punya sesuatu di sini. Saya harap Tuan Lu Yun akan menerimanya. Saat dia berbicara, cahaya putih menyala di tangannya, dan tablet batu giok jernih muncul di tangannya. Ini adalah perintah Pluto. Tuan, jika Anda memegangnya, masalah Anda pasti akan berkurang selama prosesnya. Terima kasih. Lu Yun tidak berpura-pura dan langsung mengambil tanda itu dari tangan Changlan. Setelah memberi hormat lagi, dia berbalik dan meninggalkan gua. Dia berdiri dan kembali ke ketiga wanita itu secepat mungkin. Ketika mereka bertiga melihat Lu Yun kembali, mereka buru-buru berkumpul. Luoli bertanya, Lu Yun kecil, apakah Penatua Changlan pernah menyelamatkanmu? Kamu masih perlu bertanya. Dia telah kembali dan pasti telah menyembuhkan luka Changlan. Wajah Liu Yan menunjukkan ekspresi gembira. Dugu Piaoling, sebaliknya, masih terlihat dingin dan tidak melihat adanya perubahan suasana hati. Lu Yun memberitahu ketiga wanita itu apa yang baru saja terjadi. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mengejar Long Cannon. Lu Yun sedikit mengernyit. Kota dunia bawah jauh dari sini, dan tidak dapat dicapai dalam 10,5 hari. Dugu Piaoling berkata, sejauh yang saya tahu, perjalanan ini penuh dengan kesulitan dan rintangan. Memikirkan tentang kota dunia bawah, aku khawatir itu tidak akan mudah. Ketiga orang yang relatif bahagia itu tiba-tiba terjatuh setelah mendengar apa yang dikatakannya. Xiao Luyun, kami di sini untuk mencari Chu Yao, atau... Kata-kata Luoli setengah selesai. Tidak, perjalanan kakak besar Pao semua karena aku. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Lu Yun berkata dengan tegas, jika terjadi sesuatu padanya, aku akan merasa sangat menyesal. Penatua Changlan memberitahunya bahwa alasan Long Dapao pergi mencari pedang Pluto adalah karena pedang naga besar miliknya telah menjadi bagian dari pena langit. Meskipun dia tidak melakukan ini secara pribadi, hal itu tidak dapat dipisahkan darinya. Jika karena alasan inilah Long Dapao tidak dapat selamat dari bencana 10.000 tahun di dunia spiritual, maka dia, Lu Yunke, akan benar-benar menjadi orang berdosa. Tidak hanya itu, Lu Yun bisa dikatakan asing dengan dunia bawah. Meskipun dia memiliki Dugu Piaoling untuk memimpin, dia tidak tahu lebih banyak daripada Long Dapao. Oleh karena itu, hal ini sangatlah penting. Dengan pemikiran ini, Lu Yun menjadi lebih bertekad untuk menemukan Long Cannon sebelum dia memasuki kota dunia bawah. Luoli dan Liu Yaner secara alami setuju dengan idenya, tetapi Dugu Piaoling sedikit ragu, Jing Zi sedikit mengernyit, dan akhirnya mengangguk sedikit. Setelah mengidentifikasi arah, keempat orang itu terbang lagi ke langit dan terbang menuju pusat dunia bawah, kota dunia bawah. Langit yang gelap membuat orang merasa tertekan. Meskipun Lu Yun dipenuhi dengan energi kerajaan, dia tetap merasa kesal. Untuk meredakan emosinya, Lu Yun menoleh untuk bertanya kepada Dugu Piaoling, ngomong-ngomong, karena kamu sudah familiar dengan dunia bawah, beritahu kami, apa asal-usul 4 dewa penjaga dunia bawah. Dugu Piaoling meliriknya, berpikir sejenak, dan berkata perlahan, 4 dewa penjaga dunia bawah adalah keberadaan seperti dewa, dan tingkat budidaya mereka hanya lebih rendah dari Hades, kecuali tentu saja monster tua yang belum telah lahir. Kamu baru saja bertemu dengan Penatua Changlan. Kekuatannya bisa dikatakan paling lemah di antara 4 dewa penjaga dunia bawah. 3 dewa sisanya lebih kuat dari yang lain. Mendengar ini, mereka bertiga mengerutkan kening. Penatua Changlan menjaga selatan. Dia juga dijuluki, wajah Yin Yang, yang berarti dia memiliki temperamen yang aneh. Saya rasa semua orang tahu itu. Mereka bertiga sedikit mengangguk. Santo pelindung wilayah timur itu misterius dan tidak menentu. Dia suka berjalan-jalan di wilayah itu. Dia sering memahami perasaan orang-orang sebagai penduduk asli dunia bawah. Namun, temperamennya adalah yang terbaik di antara keempatnya. Tidak banyak orang yang melihatnya dia. Mengenai siapa Santo pelindung wilayah barat dan utara, saya tidak tahu. Dugu Piaoling berkata dengan dingin, namun, keduanya adalah karakter yang sulit, mereka lebih baik menghindarinya. Jadi, bagaimana dengan Pluto? Orang seperti apa dia? Liu Yaner bertanya dengan rasa ingin tahu. Pluto, bagaimana sosok tak tertandingi seperti itu bisa dilihat oleh semua orang? Dugu Piaoling mendengus dingin, aku khawatir bahkan 4 dewa penjaga dunia bawah pun tidak pernah melihatnya. Mereka bertiga memandangnya dengan heran, terutama Lu Yun. Dia tidak menyangka bahwa 4 dewa penjaga di bawah komando Pluto belum pernah melihat Pluto. Tetapi jika dipikir-pikir, Anda akan tahu bahwa orang seperti itu pasti tidak akan muncul di hadapan orang lain. Pertama,
dia tidak akan mencampuri urusan dunia. Kedua, pasti ada rasa misteri orang-orang di dunia ini menghadapinya. Setelah menempuh perjalanan sehari semalam, mereka berempat turun untuk beristirahat. Di depan adalah kota kecil. Dari kejauhan terlihat sangat mirip dengan kota di dunia roh. Mereka berempat menenangkan diri dan berjalan perlahan di jalanan kota. Namun, kota itu tampak sepi, tidak ada satu orang pun di jalanan. Aneh, kota ini jelas hidup, tapi kenapa tidak ada orang di sana? Di kiri kanan jalan terlihat jelas terdapat kios-kios pedagang, dan barang-barang yang ada di dalamnya masih segar, tanpa bekas debu. Sungguh aneh, mengapa orang-orang di kota ini menghilang begitu saja? Liu Yaner setuju. Namun, Lu Yun sepertinya telah menemukan beberapa petunjuk, karena dia merasakan aura kuat menyelimuti kota kecil itu. Namun nafas ini tidak terkonsentrasi di satu tempat, melainkan di mana-mana. Dugu Piaoling secara alami merasakan semua ini. Dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Kita tidak bisa pergi lagi, kita harus segera keluar. Begitu dia selesai berbicara, dua pria kekar muncul di depan mereka berempat. Dua pria besar muncul dari udara, yang sangat mengejutkan mereka berempat. Lu Yun mendongak dan melihat bahwa kedua orang itu tidak berbeda dengan manusia kecuali kulit mereka lebih putih. Lu Yun ingin tertawa, karena keduanya benar-benar terlihat seperti pelatih kebugaran. Jika bukan karena budidaya puncak alam roh bumi yang ditunjukkan oleh mereka berdua, dia akan hampir mendaftar. Sebelum dia sempat bertanya, dua pisau besar tiba-tiba muncul di tangan kedua pria kuat itu. Dengan kilatan cahaya dingin, pisau besar itu melesat ke arah mereka berempat. Lu Yun mengambil satu langkah ke depan dan hendak mengambil tindakan ketika dia mendengar Luo Li berkata dengan kasar, "Lu Yun kecil, istirahatlah sekarang. Biarkan saudara perempuan kita menangani kedua bajingan ini." Setelah mengatakan itu, dia dan Liu Yaner mengeluarkan pedang mereka, mengetukkan jari kaki mereka ke tanah, dan menghadapnya secara langsung. Dalam sekejap mata, mereka berempat bertarung bersama. Lu Yun menyentuh hidungnya, dan energi kekaisaran yang telah terkondensasi langsung ditarik. Budidaya kedua pria kuat itu memang lebih tinggi daripada kedua saudara perempuan itu. Namun, karena keduanya dekat, dengan dia mengawasi mereka, tentu saja tidak akan ada masalah. Selama kita mengambil tindakan saat keduanya dalam krisis, nyawa mereka terjamin aman. Alasan mengapa dia memiliki kepercayaan diri ini terutama karena kedua orang kuat itu tidak memancarkan niat membunuh yang nyata. Kamu sangat murah hati. Jika sesuatu terjadi pada kedua saudara perempuanmu, aku khawatir kamu bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Dugu Piaoling di samping mengatakan sesuatu yang netral. Lu Yun tersenyum dan berkata dengan lembut, tidak masalah. Kedua saudara perempuanku tidak memiliki banyak pengalaman bertarung. Sekarang mereka hanya bisa mengasah keterampilan mereka. Jika aku tidak bersama mereka di masa depan, mereka harus bisa melindungi diri mereka sendiri. Lu Yun mengatakan ini dengan mudah, tapi Dugu Piaoling mendengar arti lain darinya. Beralih untuk melihat pria di sampingnya, dia hanya bisa mengerutkan kening. Bukannya kata-kata ini keluar dari mulutmu, tapi aku penasaran tentang bagaimana dua orang di tahap awal alam roh bumi dapat mengatasi dua orang di puncak alam roh bumi. Lu Yun tidak menjawab kata-katanya dan terus menonton pertempuran itu. Dengan mata yang tajam, Luo Li mengarahkan pedang panjangnya tepat ke tenggorokan orang kuat itu bergerak sangat cepat, membalikkan pergelangan tangannya, dan pedang panjang itu sudah mengenai pedang panjang di tangan Luo Li. Tapi yang tidak disangka orang adalah bahwa pedang Luo Li hanyalah tipuan, dia dengan cepat mencabut pedang di tangannya, dan kemudian dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang itu langsung menuju ke jantung orang kuat itu. Ekspresi pria kuat itu berubah, dia buru-buru mundur selangkah dan menghindar ke samping. Namun, Liu Yaner, yang sedang melawan pria kuat lainnya di sampingnya, tiba-tiba memutar pedangnya, menyerah pada lawannya, dan menikam lurus ke arah ini. Kekuatan pedang ini luar biasa, jika orang kuat tidak bisa mengelak pasti akan membuat lubang di tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, pria kuat ini memiliki tingkat kultivasi puncak alam roh bumi. Pada saat ini, tingkat kultivasinya diaktifkan sepenuhnya, dan dengan nafas di sekujur tubuhnya, dia mundur dua kaki. Kakak, kamu sedikit cemas dengan gerakan pedang ini. Suara Luo Li dipenuhi dengan ketidakpuasan, dan dia cemberut dan menghentakkan kakinya di tempat. Ah, apakah ini masih pagi? Liu Yaner berdiri sambil menggaruk kepalanya dan menatap Luo Li dengan wajah polos. Dugu Piaoling di samping memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya, lengan disilangkan, mata penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka dia masih bisa bertarung seperti ini. Lu Yun, sebaliknya, melihat situasinya dengan tenang. Lumayan, saya tahu bagaimana menggunakan kekuatan serangan gabungan untuk menghadapi musuh, tapi kemahiran saya tidak cukup. Saya kurang memiliki sedikit daya tembak. Lawan Liu Yan dikesampingkan, sekarang marah. Lawanmu adalah aku, ambil nyawamu. Dia berteriak, mengangkat pisau besarnya dan menyerang Liu Yaner. Tak mau kalah, pria kuat lainnya melangkah maju dengan pedang di tangan. Kakak, hati-hati.
Kakak, hati-hati. Meskipun Luoli dan Liu Yaner sedang mengobrol, mereka sangat fokus dan sudah bereaksi sebelum kedua pria kuat itu mendekat. Keduanya berdiri berdampingan dan menyerang pada saat bersamaan. Tiba-tiba, bayangan pedang langsung menutupi kedua pria kuat itu. Pada saat ini, kedua pria kuat itu memiliki ekspresi marah di wajah mereka, jelas terangsang oleh manipulasi kedua wanita tersebut, dan tingkat kultivasi puncak mereka di alam roh bumi tiba-tiba meledak, yang sebenarnya menakutkan. Hei, jika kamu tidak mengambil tindakan, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan, tulis Dugu Piaoling dan menatap Lu Yun. Lu Yun secara alami melihat perubahan pada orang kuat itu, tapi dia masih tidak berniat mengambil tindakan. Bukannya dia tidak mengkhawatirkan keselamatan kedua gadis itu, hanya saja dia ingin melihat seberapa mampu kedua gadis itu. Budidaya di puncak alam roh bumi tidak diberikan dengan sia-sia. Setelah satu putaran, kedua wanita itu dikalahkan satu demi satu, tetapi mereka masih memiliki sisa kekuatan. Hei, kamu terus mengatakan bahwa kedua orang ini sangat penting bagimu, dan sekarang mereka akan mati. Kamu tidak berperasaan dan tidak adil. Wajah Dugu Piaoling penuh dengan rasa jijik, dan diam-diam dia senang karena tidak terjadi apa-apa padanya. Setelah beberapa saat, Lu Yun dapat melihat bahwa kedua wanita itu telah mencoba yang terbaik, tetapi tetap tidak bisa menang. Itu saja, ini sudah sangat bagus, benar-benar di luar dugaanku. Lu Yun berkata pada dirinya sendiri. Apa katamu? Dugu Piaoling tidak mendengar kata-kata Lu Yun dengan jelas, tapi dia melihat Lu Yun mulai mengumpulkan energi kekaisaran. Imperial Qi, ini bukanlah kemampuan kuat yang dapat dimiliki oleh setiap kultivator. Kecuali Anda beruntung, Anda tidak boleh terlibat. Luoli dan Liu Yaner dipaksa menjadi panik oleh kedua pria kuat itu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Dilihat dari postur kedua pria kuat itu, mereka sepertinya memiliki niat membunuh. Lu Yun tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru mengaktifkan energi kekaisarannya, bersiap untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, kedua pria kuat itu tiba-tiba berhenti dan memandang Lu Yun bersama-sama. Lu Yun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kedua orang ini menatapku? Luoli dan Liu Yaner mendapat kesempatan untuk bernapas, dan buru-buru kembali ke Lu Yun dengan pedang panjang mereka, berdiri di kiri dan kanan, sambil menatap pria kuat itu. Yang paling membuat penasaran adalah Dugu Piaoling. Meski sudah berkali-kali tidak ke dunia bawah, dia juga tahu kalau orang-orang di dunia bawah adalah militan, tapi kenapa kedua orang ini tiba-tiba berhenti? Saya melihat dua orang kuat meletakkan pedang mereka pada saat yang sama, berjalan hingga berhenti 3 meter di depan Lu Yun. Celepuk. Keduanya berlutut di tanah dan bersujud kepada Lu Yun pada saat yang bersamaan. Lu Yun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, ini hanya perkelahian, mengapa kamu bersujud selama pertarungan? Apakah mereka menyerah begitu saja karena mereka tahu bahwa mereka bukan lawan saya? Jadi, dia bertanya dengan keras, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa pergi sendiri tanpa berkelahi. Tidak perlu melakukan ini. Dermawanku, tolong selamatkan kami. Ya, dermawan, selama Anda bersedia mengambil tindakan, kami akan membayar berapapun harganya. Lu Yun tercengang. Menyelamatkan orang. Sementara dia tertegun, seorang pria bertubuh besar berkata, apakah Anda baru saja mengumpulkan energi kekaisaran, Tuan? Tepat sekali. Benar. Orang kuat itu melanjutkan, Tuan, Anda juga telah melihat bahwa kota kami kosong sekarang. Itu karena mereka semua telah dirasuki oleh semacam mantra jahat. Sekarang mereka hanya dapat ditekan di tempat yang dingin. Petik 2. Ini menarik, tapi apa hubungannya ini denganku? Lu Yun bertanya. Tuan, Anda tidak mengetahui sesuatu. Orang kuat lainnya menjelaskan, energi kekaisaran yang terkondensasi di tubuh Anda adalah kebenaran yang menakjubkan, yang merupakan musuh dari sihir jahat. Seperti kata pepatah, kejahatan tidak menekan kebaikan, sudah diketahui bahwa energi kekaisaran menahan seni jahat. Kedua pria kuat itu memang memiliki penglihatan yang baik, dan mereka mampu membedakan aura kerajaan di tubuh Lu Yun. Melihat Lu Yun terdiam, seorang pria kuat berkata, Tuan, bicaralah saja. Apapun yang bisa kami lakukan, kami akan memuaskan Anda. Melihat ekspresi tulus dan bersemangat di wajah mereka, Lu Yun benar-benar tidak tahan untuk menolak. Tapi dia sangat ingin mengetahui keberadaan Chu Yao, dan dia juga mengkhawatirkan keselamatan Long Dapao. Jika dia membantu orang-orang ini, dia pasti akan membuang-buang waktunya. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Lu Yun seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, tidak berkata apa-apa, yang membuat kedua orang kuat itu sedikit bingung. Keduanya saling memandang, lalu mengangguk pada saat bersamaan. Seorang pria kuat mengertakkan gigi dan mengeluarkan sebuah benda dari pelukannya. Lu Yun melihat dengan seksama dan melihat pria kuat itu sedang memegang bola seukuran bola tenis meja di tangannya. Namun, aura yang terpancar dari bola hitam itu mengejutkannya. Mei Maru, Dugu Piaoling berteriak kaget. Peri memiliki penglihatan yang bagus. Orang kuat itu menjelaskan, benda ini memang pilming. Saya harap Anda dapat mewujudkannya. Setelah itu,
mereka berdua membungkuk dalam-dalam lagi. Lu Yun tidak tahu kenapa, jadi dia melihat Dugu Piaoling bersama Luo Li dan Liu Yaner. Jadi kamu tidak tahu harta karun itu? Dugu Piaoling berkata dengan heran, Pilming ini adalah harta karun unik di dunia bawah. Meskipun bukan harta karun, namun tetap tak ternilai harganya, pemahaman praktisi. Bisakah hal semacam ini dianggap sebagai harta karun? Lu Yun bertanya dengan sengaja, beberapa orang dilahirkan dengan pemahaman yang sangat buruk. Jika mereka mengandalkan bantuan dari luar, mereka mungkin tidak dapat membuat kemajuan, mengerti, mereka tidak membutuhkan ini sama sekali. Menanam sesuatu tidak ada gunanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan jijik, tapi matanya diam-diam menatap wajah Dugu Piaoling. Mata Dugu yang mengembara terus tertuju pada Pilming, dan tidak pernah meninggalkan satupun. Apakah kalian orang-orang di alam bawah begitu bodoh? Bahkan di alam atas, tidak mudah untuk mendapatkan Pilming. Hal ini, biarpun ku beritahu, kamu tidak mengerti. Hal yang dikenali Dugu Piaoling sungguh luar biasa. Lu Yun mengetahuinya dengan sangat baik di dalam hatinya. Melihat ekspresi kasihan di wajah Dugu Piaoling, Lu Yun tiba-tiba tersenyum. Dia berjalan ke depan, mengambil Pilming dari tangan orang kuat itu, dan meletakkannya di depan matanya untuk melihatnya dengan cermat. Apakah benda ini benar-benar berguna? Jangan khawatir Pak, selama Anda bisa membantu kami akan selalu berterima kasih. Pria kuat itu mengertakkan gigi belakangnya dan berjanji dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Oke, saya berjanji untuk membantu dalam hal ini dan memimpin. Kedua pria kuat itu sangat gembira dan bersujud lagi sebelum berdiri. Di mana orang-orang di kotamu sekarang? Lu Yun bertanya. Setelah meninggalkan kota dan menuju utara, Anda dapat melihat gunung hitam hanya dalam setengah hari perjalanan. Ada sebuah gua di utara Black Mountain. Orang-orang di kota kami berlindung di sana. Orang kuat lainnya melanjutkan, Tuan, tolong cepat. Saya khawatir orang-orang di kota itu tidak akan mampu bertahan lama. Ini wajar, nyawa manusia dipertaruhkan dan tidak ada ruang untuk penundaan. Setelah itu, Lu Yun memimpin dan berjalan keluar kota. Beberapa orang meninggalkan kota dan segera terbang ke angkasa, terbang menuju utara. Sesampainya di perbatasan Montenegro, langit semakin gelap. Lu Yun memperhatikan bahwa seluruh gunung diselimuti aura jahat, dan bahkan Dugu Piaoling yang mengikuti di belakang merasa tidak nyaman. Gunung ini, Tuan, ada apa? Tanya orang kuat itu. Sudah berapa lama kamu di sini? Sekitar 1 bulan atau lebih. Orang-orang di kotamu tersihir. Apa yang terjadi? Saya khawatir masalah ini dimulai dari peristiwa bahagia sebulan yang lalu. Pria kuat lainnya mengenang, kota kami relatif kaya, dan ada sebuah keluarga yang menikahkan putri mereka, dan pengaturannya sangat bagus. Ya, saya masih ingat peristiwa akbar itu. Orang-orang dari seluruh kota keluar untuk ikut bersenang-senang. Jadi, pasti banyak orang asing yang hadir saat itu, kan? Tuan benar, tapi inilah masalahnya. Mereka semua telah tersihir, tapi kenapa kalian berdua melakukan hal yang sama? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Pak, yang belum tahu, kedua saudara kami juga sedang menonton keseruan itu. Tak lama setelah kejadian, kami dipanggil wali kota untuk melakukan sesuatu, jadi kami selamat. Hei, sekarang sepertinya wali kota menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita. Mereka bertiga mengobrol sepanjang jalan dan segera sampai di gunung belakang. Sosok Lu Yun berhenti di udara, dan dia melihat sebuah gua besar di kejauhan. Banyak orang dari dunia bawah terbaring di dalam gua. Namun warna kulit mereka tidak putih. Lu Yun berkata kepada 3 wanita di sampingnya, kamu juga telah melihat bahwa orang-orang ini memang tidak normal. Nanti kamu harus berhati-hati agar tidak tertular. Ketiga wanita itu tampak serius dan mengangguk pelan. Jatuh dari langit, kedua pria kuat itu buru-buru pergi untuk memeriksa yang lain. Lu Yun mengumpulkan energi kekaisaran untuk melindungi tubuhnya dan memblokir ketiga wanita di belakangnya. Ketika dia mendatangi orang biasa, dia melihat wajahnya menjadi gelap, kulit dan pembuluh darahnya yang terbuka semuanya menjadi hitam. Melihat sekeliling, semua orang berada dalam situasi yang sama. Tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, mereka semua memutar tubuh karena tidak nyaman, dan bahkan menggaruk kulit dengan kuku. Xiao Luyun, apa yang terjadi pada mereka? Luo Li baik hati dan tidak tahan melihat orang-orang begitu sengsara, dia mengabaikan penghalang Lu Yun dan langsung menghampiri seorang gadis kecil dan berjongkok. Jangan takut nak, jika kamu merasa tidak nyaman, beritahu adikmu. Wajah Liu Yan juga tidak terlihat bagus, dia menggigit bibirnya dengan ringan dan tetap diam. Ini bukan sihir jahat, Dugu Piaoling berkata dengan dingin. Menurutmu apa itu? Lu Yun bertanya, sepertinya itu semacam teknik Fudo. Dugu Piaoling mengerutkan kening dan berkata, sejauh yang saya tahu, ada banyak kekuatan di dunia bawah yang berspesialisasi dalam mempraktikkan beberapa metode jahat yang tidak dapat dibawa ke meja, dan kejahatan ini metodenya sangat ampuh. Sekalipun ampuh, itu mungkin tidak dapat diselesaikan.
Begitu pintar. Setelah Lu Yun mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas. Dia ingat bahwa dunianya sendiri awalnya memiliki keterampilan Fudo, tetapi sekarang tampaknya dunia itu tidak sebaik dunia bawah. Pada saat ini, teriakan datang dari jauh. Lu Yun mendongak dan melihat tubuh seorang pria parubaya gemetar hebat, kakinya menendang-nendang dan tangannya menggaruk kulit dadanya. Liu Yaner hendak melangkah maju, tapi ditangkap oleh Lu Yun. Jangan pergi ke sana. Tapi dia, tidak. Lu Yun menatap orang-orang di dunia bawah dengan mata terbuka lebar, dan tubuh orang-orang itu mulai berubah. Anggota badan secara bertahap mulai membengkak, dan ketika mencapai batasnya, kulit tiba-tiba pecah, dan darah hitam mengalir di sepanjang celah kulit, dan sangat lengket. Di mulutnya, dia juga memuntahkan darah hitam, dan lehernya bengkak, hampir 2 kali lipat ukuran aslinya. Dengan suara, bang, yang teredam, lehernya meledak, dan darah hitam mengotori tanah di sekitarnya menjadi hitam. Lu Yun dan yang lainnya belum pernah melihat postur seperti itu sebelumnya. Luo Li dan Liu Yaner langsung muntah. Hanya Dugu Piaoling yang mengulurkan tangan untuk menutupi mulut dan hidungnya, tapi wajahnya sangat jelek. Kakak. Pada saat ini, gadis kecil yang Luo Li lihat sebelumnya mulai membengkak.